Karena sesungguhnya menyalahi janji itu bisa menyebabkan seorang menjadi munafik. Bahkan menyalahi janji pun sudah merupakan sepertiga dari perbuatan munafik. Ini sebagai isyarat bahwa sesungguhnya tanda-tanda orang yang munafik itu ada tiga. Apabila dia berbicara, berdusta. Ya, apabila dia berjanji, menyalahi janjinya, dan apabila dia percaya, berkhianat. Ya, inilah ya kisah Salaba yang menginspirasi wahai kaum muslimin muslimat yang telah banyak mendapatkan karunia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyya na'budu wa iyya nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa terlebih ilmi bersama di tempat yang paling mubarak ini, yang insya Allah berkah karena kita semuanya niat untuk menimba ilmu, untuk menguatkan keimanan kita dan menguatkan secara lurus ibadah-ibadah yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan ilmu maka ibadah akan baik, dengan ilmu ibadah akan sempurna. Karena dengan ibadah tanpa ilmu maka akan tertolaklah. Semoga kita termasuk hamba-hamba umat Nabi Muhammad SAW yang suka bertalabul ilmi dalam rangka ya menyelaraskan antara ibadah yang kita laksanakan dengan bekal ilmu yang kita peroleh sehingga harmoni, karena kita berilmu dan beribadah ini salah satu ya dua sisi mata uang yang bisa dipisahkan, harus berjalan sama-sama. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, manusia itu mudah bernazar, mudah berjanji kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, bahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih berat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada kesulitan dia berjanji ya kepada Allah, kalau saya dikasih seperti ini dan diberi kemudahan dan itu terkabul, maka saya akan seperti ini. Ya, ini paling mudah bagi manusia karena di saat itu dia benar-benar ya ingin apa yang jadi harapan dan cita-citanya Allah kabulkan. Apa yang diinginkan ya dia beri kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah mengujinya sehingga ketika lepas ujian Allah berikan kemudahan, dia berjanji begini. Inilah manusia. Ingat, kalau sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Bila tidak, maka itu akan terjadi dosa. Contoh, ya kita di zaman Rasulullah SAW ya ada sahabat yang miskin ya, yang bajunya hanya yang melekat di badan, bahkan kadang baju yang dipakai untuk ibadah kepada Allah itu digunakan berdua dengan istrinya, saking miskinnya. Siapa itu? Contoh Sa'labah. Ya, dikisahkan dalam sunnah, dalam riwayat Rasulullah SAW, Sa'labah rajin sekali ketika dalam keadaan tertekan ekonominya, yang dimakan hari ini kadang-kadang tidak ada, untuk besok juga tidak ada, dan harus bekerja. Namun dia ibadahnya kuat sekali, keyakinannya kuat sekali untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi diuji sama Gusti Allah ya, untuk ya menguatkan keimanannya dan
Masya Allah. Yang dibuat untuk hidup makan saja tidak ada. Tapi luar biasa Salabah keimanannya. Karena memang dekat sama Rasulullah. Sholat berjamaah 5 waktunya sama Rasulullah terus. Ya, kadang-kadang dia selalu di awal dan pulang lebih awal pula. Karena dia mikirkan baju yang dia pakai harus salinan untuk diberikan kepada istrinya yang menunggu di rumah untuk sholat. Ya, sholat maghrib atau sholat isya atau sholat 5 waktu yang lain. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 76 ya menurunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang kisah ya orang yang ketika diberi ya rahmat, diberi rezeki, diberi dikabulkan semua hajatnya, tapi dia lupa untuk menunaikan kewajibannya, zakat, infak maupun sedekah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Walamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ayah ya At-Taubah ayat 75 dan 76. Yang artinya dari antara mereka ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sungguh apabila dia Allah yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kami akan anugerahnya, niscaya kami akan mendermakannya dan kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Ya, tatkala mereka telah diberi anugerahnya, tatkala Allah mengabulkan semua hajatnya, mereka berlaku kikir terhadap pemberian itu dan mereka berpaling sedang mereka sama menentang. Inilah asal usul turunnya ayat 75, 76 dalam surat At-Taubah ini yang mengisahkan seseorang yang ketika Allah berikan ya anugerahnya kepada orang yang meminta dengan dia bernazar, berjanji kalau ini akan ini, tapi dia lupa dan ketika diingatkan dengan hukum itu dia menentang. Itu adalah usaha saya, ya, itu adalah ya jerih payah saya, kenapa harus saya pajak atau bayar zakat? Inilah yang diucapkan oleh Salabah. Ya, saya kira ini juga peringatan pada siapapun sebelum Allah memberikan ya azab, sebelum Allah memberikan peringatan keras, sebelum Allah memberikan ya catatan dosa besar kepada mereka. Maka ingatlah wahai manusia, jangan mudah berjanji. Berdoalah dengan baik kepada Allah dan Allah pasti meridhoinya. Nah, ini yang mendoakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa sebab turunnya ayat 75 76 surat Taubah itu ya itu tatkala Salabah bin Hatib Al-Ansari ya selalu tinggal di masjid Rasulullah SAW baik malam maupun siang dan sampai dahinya menebal seperti lutut onta karena terlalu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari dia keluar dari masjid tanpa tetap sibuk dengan doa dan sholat seperti biasanya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, mengapa engkau berbuat seperti perbuatan orang-orang munafik? Tergesa-gesa keluar, tidak istighfar, ya, tidak bertasbih, tidak bertakbir, dan sebagainya. Itu teguran Rasulullah kepada Salabah. Kemudian Salabah berkata, wahai Rasulullah, saya tergesa-gesa keluar karena saya hanya punya satu kain ini untuk saya dan untuk istri saya. Jadi, saya katakan lagi, karena saya hanya punya satu kain ini untuk saya dan untuk istri saya. Dan kain ini yang saya pakai untuk sholat sedang ia telanjang di rumah.
Kemudian saya kembali kepadanya dan saya melepaskan ini dan dia memakainya dan dia sholat. Oleh karena itu berdoalah agar Allah memberi rezeki harta kepada saya. Kata Sa'labah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW, ya, hai Sa'labah, sedikit yang engkau mau mensyukuri itu lebih baik daripada banyak sedang engkau tidak kuat menerimanya. Bahkan tidak bersyukur sama sekali. Sedikit, tapi engkau mau mensyukuri itu lebih baik daripada banyak sedang engkau tidak kuat, ya, menerimanya, menerima anugerah dan menerima rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maksud menerimanya bagaimana? Ya, amarat itu dari harta itu kan ada haknya orang miskin. Ada nilai sedekah, ada zakat, ada infak yang harus dikeluarkan. Kan itu perintah. Nah itu. Dan apakah dengan harta banyak dia yakin ibadahnya tambah berkualitas, tambah banyak? Bilang enggak, berarti dia diperbudak harta dan tidak kuat menerima harta titipan itu, sehingga harta itu menyibukkan dia, sehingga perlahan-lahan mengurangi kualitas pertemuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Sa'labah datang kedua kalinya, ya, dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar supaya Allah memberi rezeki harta kepada saya. Ya, ini permintaan yang kedua Sa'labah kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi Rasulullah SAW, tidaklahkah ada padamu teladan yang bagus pada pribadi Rasulullah? Tidakkah engkau meniru aku? Tidaklah aku sebagai teladan yang kau bisa tiru? Ya, apakah kau orang kaya? Apakah kau berharta? Nah, aku mau semua harta itu bisa saya dapatkan atas izin Allah dan atas kemauan saya. Tidakkah engkau bisa meniru saya sebagai teladan? Ya, dalam masalah bagaimana mendapatkan amanah harta itu kepada hambanya. Ya, demi Allah yang jiwa saya di tangannya, kalau sekiranya saya menghendaki gunung-gunung itu menjadi emas dan perak berjalan bersama saya menjadi milik saya, niscaya mereka menjadi emas dan perak berjalan-jalan bersama saya dan itu menjadi milik saya. Kata Rasulullah SAW kepada ya sahabat Sa'labah. Sa'labah pun datang kepada Nabi lagi serta berkata, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar supaya dia memberi rezeki harta kepadaku, dan demi Allah yang telah mengutus engkau menjadi Nabi, kalau aku diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, pasti, ini sudah mulai berjanji, sudah pasti akan aku berikan kepada siapa yang mempunyai hak, itu zakatnya. Maka Nabi pun berdoa dulu atas berulang kalinya Sa'labah datang kepada Rasul yang menghibah-hibah untuk didoakan agar Allah memberikan anugerah harta yang banyak. Dan Rasulullah bersabda dan berdoa, ya Allah, berikanlah kepada Sa'labah akan rezeki harta. Cukup kalimat itu, sedikit, tapi tak satu pun kata-kata itu hilang di sisi Allah untuk didengar, untuk diijabah. Itulah Rasulullah SAW. Cukup kalimat pendek itu, ya Allah, berikanlah kepada Sa'labah akan rezeki harta. Ini doanya Rasulullah. Maka Sa'labah mengambil, memelihara ekor kambing, ya modalnya mengambil atau dia dapat ya titipan kambing dari seorang dan memelihara ekor kambing, dan kambing itu berkembang biak, laksana berkembang biaknya ulat sehingga memenuhi kota Madinah. Ya, beranak pinak, beranak ya. Dan Sa'labah minggir dari kota Madinah dan turun pergi ke jurang karena sudah Madinah kotanya dipenuhi oleh kambingnya Sa'labah. Masya Allah. Kadang Allah memberikan janjinya, hajatnya, apa yang menjadi kebutuhannya, keinginannya Sa'labah. Keinginannya Sa'labah menjadi ingin kaya. Dan kambing pun terus berkembang biak laksana ulat.
sehingga semua itu membuat sholat bersama Nabi SAW, baik sholat duhur maupun asar, dan kemudian dia sholat dalam semua waktu di lingkungan kambing-kambingnya. Jadi sholat berjamaah pun juga berkurang, sehingga dia seringkali sholat sendirian bersama ya lingkungan kambing yang dia pelihara. Masya Allah. Inilah semula dia itu rajin sergap sholat bersama Rasulullah, bersama ketika Allah anugerahkan rezeki dunia berupa kambing, maka dia sibuk dengan kambingnya dan lupa berjamaah. Bahkan seringkali sholat di sebelah atau bersama kambing-kambingnya di jurang di luar kota Madinah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, kambing pun terus menjadi banyak dan berkembang biak, sehingga dia terpaksa lebih jauh dari kota Madinah bersama-sama kambing-kambing, dan dia hanya sempat menyaksikan atau mengunjungi sholat Jumat saja. Ya, dari 5 waktu dia kurangi terus, hanya beberapa waktu, terus sampai tidak sempat berjamaah. Kemudian dia hanya sempat sholat Jumat seminggu sekali saja. Dan kambing pun terus bertambah menjadi banyak dan berkembang biak, sehingga dia menjadi lebih jauh lagi dan tidak sempat lagi menyelesaikan Jumat maupun jemaah. Apabila hari Jumat dia keluar dan berjumpa dengan orang-orang, dia hanya bertanya tentang beritanya saja. Bagaimana Jumat tadi? Rasulullah sehat? Bagaimana banyak sahabat-sahabat yang masih berjumatan? Ya, itu dia hanya bertanya saja. Ya, bagaimana sahabat? Ya, semoga engkau sehat saja. Semoga kambingmu terbanyak saja. Dan itu doanya sahabat juga. Ya, sehingga disibukkan oleh kambing-kambingnya, sempat ya Jumatnya tidak pernah terlaksanakan dengan baik. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Pada suatu hari Rasulullah SAW teringat kepadanya, ya kepada sahabat, kemudian bertanya kepada para sahabat, apakah yang diperlakukan oleh sahabat? Kata Rasulullah kepada sahabat. Kemudian sahabat menjawab, Rasulullah, dia telah berternak kambing sehingga jurang pun tidak memadai. Lembah jurang yang besar pun penuh dengan kambing-kambingnya sahabat. Ya, kemudian Rasulullah tahu kalau memang sudah tidak pernah naik ke masjid lagi salat berjamaah. Rasulullah tahu kalau dia Jumat pun ya dia jarang bersama sahabat-sahabat yang lain. Apa sabda Rasulullah? Cilaka, celaka salabah. Hanya dengan kata itu, celaka salabah. Maka turun ayat sedekah atau zakat. Ya. Ya. Jadi turunnya ayat-ayat sedekah, ya, ayat zakat juga terkait dengan permasalahan yang menimpa ya sahabat salabah yang semakin jauh, dan ya ke depan memang dia tidak mau bayar zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengutus 2 orang laki-laki untuk mengambil sedekah dan dijumpai oleh orang-orang dengan sedekah mereka. Ya, sehingga sampailah keduanya kepada salabah di lembah itu, maka keduanya pun minta kepadanya dan membacakan surat ya amanah Rasulullah yang di dalamnya menerangkan hal-hal yang fardu. Dia tidak memberi, bahkan berkata, ini adalah hanya pajak atau yang semisalnya. Jadi ketika sampaikan bayarlah zakat kambing wahai salabah, apa jawabannya salabah? Ini adalah hanya pajak atau yang semisal dengan itu. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Katanya pula kepada sahabat yang mengutus yang diutus Rasulullah, pulanglah kalian dan saya akan angan-angan, saya akan pikir-pikir dulu, ya. Nanti kalau memang pas, nanti akan saya berikan kambing-kambing saya untuk zakat. Saya mikir-mikir, itulah manusia. Ketika saatnya kewajibannya untuk ya berzakat karena harta, maka dia pikir-pikir dulu. Ya, itulah harta. Bila masuk ke dalam hati, ya dia akan menggandeng dan mengkait hati kita, sehingga harta itu menjadi ya Tuhan, menjadi satu-satunya yang paling tinggi dalam hidupnya, sehingga dia ngeman-ngeman untuk dikeluarkan. Itulah harta. Ya, jadi fitnah dan jadi penghalang kita masuk surga kelak. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ketika keduanya kembali dan menghadap Nabi alaihissalam, beliau Nabi bersabda sebelum mereka berkata, ya Rasulullah sudah tahu
sebelum mereka datang menghadap Rasulullah, Rasulullah sudah mengatakan celaka Salabah, celaka Salabah. Ya, bentuk yang kedua kalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat taubat tersebut, sedang di sini Nabi Rasulullah SAW ada seorang laki-laki dari sanak kerabat Salabah dan mendengarkan kata-kata Rasulullah itu. Maka dia keluar dan datang kepada Salabah serta berkata, celaka engkau Salabah, celaka engkau Salabah. Ya, sungguh Allah telah menurunkan ayat sehubungan dengan engkau yang demikian, 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 demikian. Ya. Maka Salabah keluar menghadap Nabi SAW dan membawa sedekah, membawa beberapa kambing yang disedekahkan kepada ya umat, kepada ya sahabat dan kepada Rasulullah SAW. Nabi alaihissalam bersabda, sungguh Allah telah melarang saya menerima sedekah dari kamu Salabah. Ini jawabannya Rasulullah. Ya, keras sekali. Sungguh Allah telah melarang saya menerima sedekah dari kamu. Maka dia menaburkan pasir di kepalanya, ya, kecewaan dan menyesal. Ya, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, aku dilarang menerima sedekah dari kamu atas perintah Allah. Ya. Dan Rasulullah bersabda, ini adalah perbuatanmu sendiri yang sungguh engkau telah aku perintah tapi engkau tidak melaksanakan. Dan Rasulullah tetap enggan, tidak mau menerima sedekah atau zakat yang dibawa oleh Salabah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, Salabah terus pergi kepada Abu Bakar radhiyallahu an dengan membawa sedekah tersebut dan berkata, terimalah wahai Abu Bakar sedekah saya ini dan sampaikan kepada Rasulullah. Ya, kemudian Abu Bakar menjawab, aku enggan menerima karena Rasulullah sendiri tidak mau menerimanya. Mana bisa saya menerimanya itu? Ya. Dan Abu Bakar tidak mau menerimanya. Kemudian Salabah datang kepada Umar radhiyallahu anhu dengan ucapan, terimalah wahai Umar sedekah saya ini. Ya, apakah saya akan menerima sedekah itu? Sedangkan Rasulullah tidak mau menerimanya. Ya, jadi Sayyidina Umar pun juga tidak mau menerima. Salabah terus mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan membawa sedekah dan berkata, terimalah sedekah ini wahai Umar, wahai Utsman. Ya, kata Utsman, mereka Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya, semuanya menolak. Ya, Rasulullah, Umar dan Abu Bakar semuanya menolak. Mana bisa saya menerimanya? Ya, demikianlah. Sehingga Salabah meninggal dunia pada masa Khalifah Utsman, ya, radhiyallahu. Ya, semua siksa akibat ini adalah dari sebab sifat kikirnya dan cintanya kepada harta kekayaan serta tidak mau memberikan zakat. Ya, betapa pentingnya zakat itu untuk menguatkan sendi-sendi ya syiar Islam. Sedekah akan meningkatkan derajat manusia. Sedekah akan memberikan kemudahan manusia untuk masuk surga. Ya, bersedekah dengan harta memang sulit sekali untuk kita kerjakan. Lebih-lebih harta yang baik. Ya, daripada sedekah ucapan, sedekah tenaga, ya. Ya, manusia, itulah sifat manusia. Saking cintanya kepada dunia, harta dan tahta, bahkan wanita. Ya, ketiganya sulit untuk dilepas kalau tidak punya iman yang kuat dalam hati karena mendapatkan ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih muslimin yang dimuliakan Allah, ya, itu ceritanya riwayat Salabah. Ya. Dan karena sesungguhnya menyalahi janji itu bisa menyebabkan seorang menjadi munafik. Bahkan menyalahi janji pun sudah merupakan sepertiga dari perbuatan munafik. Ini sebagai isyarat bahwa sesungguhnya tanda-tanda orang yang munafik itu ada tiga. Apabila dia berbicara, berdusta. Ya, apabila dia berjanji, menyalahi janjinya, dan apabila dia percaya, berkhianat. Ya, inilah ya kisah Salabah yang menginspirasi wahai kaum muslimin muslimat yang telah banyak mendapatkan karunia Allah. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan Allah hamba yang dermawan, yang senang bersedekah, senang berinfak, bahkan menjadi kewajiban
wajib berzakat atas harta yang Allah berikan. Bila itu kita tidak lakukan, maka tinggal nunggu azab Allah kena. Dosa besar. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan pada kita, maka jangan lupa berinfak, sedekah dan wajib berzakat atas harta itu. Berikan kepada 8 golongan yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, karena mereka membutuhkan penguatan iman, perlu makan, ya, perlu berkelanjutan hidup sehingga ibadahnya kuat. Ya, memang Allah ya ciptakan dua sisi, ada yang miskin, ada yang kaya. Semoga kita terinspirasi oleh kisah ini. Semoga oleh Allah SWT kita diberikan mudah mendapatkan rezeki yang luas, yang barokah, yang halal, dan dimudahkan Allah kita punya jiwa yang dermawan. Ya, karena besok ya sedekah kita akan menaungi kita besok di yaumul qiyamah. Ya, yang bersaksi akan memberikan keselamatan kepada kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.